Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi sama Ibu Siti Nuraili Masrifah dari Universitas Siliwangi pada mata pelajaran geografi. Nah anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, pada hari ini kita akan membahas mengenai tentang prinsip-prinsip geografi. Nah, adapun tujuan pembelajarannya itu ada peserta didik itu mampu menjelaskan 4 prinsip utama geografi, yaitu prinsip distribusi, interrelasi, deskripsi, dan kronologi. Selain itu juga peserta didik mampu menggunakan prinsip geografi untuk menganalisis fenomena alam maupun sosial. Dan yang terakhir yaitu peserta didik mampu memberikan contoh dari prinsip-prinsip geografi dalam fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, sebelum memulai kita pembelajaran, kali ini kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, untuk absensi pada pertemuan kali ini, silahkan isi ya di dalam kolom komentar ini dengan format nama lengkap dan nomor absensi. Bagi yang tidak hadir pada pertemuan kali ini, silahkan hubungi Ibu pada personal chat ya. Nah anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai prinsip-prinsip geografi dan contoh-contoh prinsip geografi. Anak-anak, sebelumnya Ibu ingin tanya terlebih dahulu, pernahkah kalian berpikir bagaimana prinsip-prinsip geografi itu dapat membantu pemerintah dalam merancang kebijakan lingkungan? Ada yang bisa jawab gak? Nah, baik, kalau ada yang bisa jawab, langsung saja ke materi ya. Mohon semuanya menyimak ya. Bagaimana? Semuanya sudah siap ya? Jika ada yang belum siap, mari siapkan sekarang. Jangan lupa siapkan buku catatan dan alat tulis. Mari kita mulai belajar dengan penuh semangat. Apakah semuanya sudah siap? Ayo kita mulai. Nah anak-anak, ada yang masih ingat gak prinsip geografi itu ada berapa? Nah, iya, benar sekali. Prinsip geografi itu ada 4. Yang pertama itu ada distribusi, yang kedua ada interrelasi, yang ketiga ada deskripsi, dan yang keempat itu ada kronologi. Nah, anak-anak, untuk prinsip distribusi adalah prinsip persebaran atau distribusi merupakan suatu gejala yang tersebar tidak merata di permukaan bumi yang meliputi bentang alam, tumbuhan, hewan, manusia, gejala, dan fakta geografi, baik yang berkenaan dengan alamnya maupun mengenai manusianya tersebar di permukaan bumi. Nah, penyebaran gejala dan fakta tadi tidak merata dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Nah, anak-anak bisa dilihat ya dari gambar di samping itu merupakan ada contoh prinsip distribusi. Nah, contoh dari prinsip distribusi adalah persebaran penduduk yang tidak merata di pedesaan dan perkotaan, persebaran flora dan fauna yang berbeda di tiap wilayah, persebaran pusat pembelanjaan yang umumnya di kota-kota besar. Nah, anak-anak, prinsip yang kedua itu adalah prinsip interrelasi.
Ada yang tahu gak apa itu prinsip interrelasi? Nah, baik, jadi prinsip interrelasi merupakan suatu hubungan saling terkait dalam ruang antara gejala yang satu dengan yang lain. Nah, dasar kedua yang digunakan untuk menelaah dan mengkaji gejala dan faktor geografi yaitu prinsip interrelasi. Nah, jadi prinsip interrelasi ini secara lengkap adalah interrelasi dalam ruang. Nah, bisa dilihat gambar di samping ya, ada contoh dari prinsip interrelasi, yaitu contohnya adalah gempa bumi yang bisa terjadi akibat adanya tumpukan lempeng bumi. Nah, selain itu juga adanya hujan lebat yang terjadi secara terus-menerus yang dapat menyebabkan terjadinya banjir. Oke anak-anak, kita langsung lanjut yang ketiga, yaitu ada prinsip deskripsi. Ada yang tahu gak apa itu prinsip deskripsi? Gak ada yang tahu? Baik, jadi prinsip deskripsi merupakan prinsip deskripsi untuk memberikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena geografis. Selain disajikan dengan tulisan atau kata-kata, dapat berupa diagram, grafik, tabel, gambar, ataupun peta. Nah, penjelasan atau deskripsi dalam suatu prinsip pada geografi dan studi geografi untuk memberikan gambaran lebih jauh tentang gejala dan masalah yang kita pelajari. Nah, anak-anak bisa dilihat ya juga pada gambar di samping itu bahwa ada contoh dari prinsip deskripsi. Nah, contoh dari prinsip deskripsi itu adalah membaca berita tentang cuaca melalui grafik curah hujan. Selain itu juga contohnya adalah menganalisis data jumlah penduduk dari tabel dan mengamati peta sebaran bencana alam. Nah, yang terakhir itu ada prinsip kronologi. Ada yang tahu gak apa prinsip kronologi itu? Gak tahu ya? Nah, baik saya jelaskan. Jadi prinsip kronologi itu adalah gejala ataupun fakta ataupun masalah geografi di suatu tempat yang ditinjau persebarannya, interrelasinya, dan integrasinya dalam ruang tertentu. Nah, sebab ruang itu akan memberikan karakteristik kepada kesatuan gejala tersebut. Baik anak-anak, untuk contoh dari prinsip kronologi yaitu untuk meneliti penyebab perbedaan suhu udara antara desa dan kota dengan mengkaji distribusi dan interaksi fenomena seperti banyaknya pepohonan di desa yang mempengaruhi suhu sejuk dibandingkan dengan perkotaan yang padat polusi. Nah, anak-anak, itu merupakan penjelasan mengenai prinsip-prinsip geografi dan contohnya. Semoga anak-anak bisa dipahami ya. Nah, baik anak-anak, jadi kesimpulannya adalah geografi itu adalah ilmu yang mempelajari bumi dan interaksi manusia dengan lingkungannya. Nah, selain itu juga untuk memahami fenomena ini, geografi itu menggunakan 4 prinsip utama. Yang pertama itu ada prinsip distribusi, yaitu menjelaskan mengenai persebaran fenomena yang tidak merata di permukaan bumi. Yang kedua itu ada prinsip interrelasi, yaitu menganalisis hubungan sebab akibat antar fenomena. Yang ketiga itu ada prinsip deskripsi. Nah, prinsip deskripsi itu memberikan gambaran lengkap suatu fenomena
melalui data dan informasi pendukung. Dan yang terakhir itu ada prinsip kronologi, yaitu mengintegrasikan ketiga prinsip lainnya untuk menganalisis suatu wilayah secara komprehensif. Nah, anak-anak, prinsip-prinsip ini sangat penting untuk memahami dan memecahkan berbagai masalah di kehidupan nyata, seperti perencanaan tata ruang, mitigasi bencana, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Anak-anak yang Ibu cintai, pembelajaran pada hari ini mengenai tentang prinsip-prinsip geografi serta dengan contohnya sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih bagi anak-anak yang sudah mau mendengarkan penjelasan dari Ibu, yaitu mengenai tentang prinsip geografi dan contohnya. Baik, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.